Engkau telah mengumpulkan kami. Bapa, kami telah memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, jika kami pulang sebentar, kami tidak mau seperti kami datang. Bejana air kehidupan yang kami bawa ke hadirat-Mu, biarlah terisi oleh air kehidupan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, jika kami bersekutu dengan Engkau ada oknum yang tidak senang, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu kami mempergunakan otoritas yang Kau berikan pada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat dan kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, tutup bungkus rumah ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Urapi setiap kami, baik yang memberitakan firman-Mu dan yang mendengarkan firman-Mu. Tenggelamkan hamba-Mu di dalam kuasa kasih-Mu. Roh Kudus yang manis, silakan Kau mengambil alih seluruh kebaktian ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan seluruh kebaktian ini. Haleluya, amin. Puji syukur pada Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya boleh berada kali yang pertama di sini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Selamat sore, ibu-ibu. Saya lihat dulu bapak-bapaknya kok nggak ada. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bapaknya sedikit sekali. Ya, mungkin pada belum pulang kerja. Saya biasa kalau menyampaikan firman Tuhan, pertama-tama adalah dalam kuasa kegelapan. Saya ingin tanya kepada bapak ibu di sini, siapa yang sudah mendengarkan mengenai dunia orang mati? Yang saya pernah bawakan pertama kali di Gelael, terbalik sama juga ada ya. Saya dulu Pak Ibu Darius, saya katakan Ibu Darwin, salah. Bingung saya, suka ngaco ya. Buntung nggak ibu itu Radius salah lagi nanti ya, nggak apa-apa ya. Saya ingin tanya siapa yang udah pernah dengar mengenai dunia orang mati, yang orang mati kemana, setelah mati terus kemana ya. Apakah orang yang mati boleh disembayangin, potretnya boleh disembayangin, boleh ke kuburan dan boleh tanya kuamnya segala. Udah ada yang dengar? Yang udah dengar coba tolong angkat tangan. Siapa yang udah dengar? 1, 2. Yang dari sana kali ya. Yang lain belum pada dengar ya. Saya rasa Bu itu dulu deh ya, supaya nanti serinya ada 4. Kemana tuh orang mati. Orang nggak bisa kerasukan setan, kenapa ya? Orang biasa kemasukan setan, kenapa? Nanti serinya. Dan orang beriman bisa kemasukan setan, heran. Pendeta juga bisa kemasukan setan. Nah ini nggak heran, kenapa nanti? Ayat-ayatnya ada, semua ada di dalam Alkitab. Saya kasih sedikit keterangan bahwa saya dulu orang yang tidak percaya dengan Yesus, orang yang benci dengan orang Kristen, ya. Bahkan salib saya main-mainin, saya masukkan ke sini bahwa saya bilang tuh orang Kristen orang gila semuanya. Masa percaya sama buku? Saya katakan begitu. Saya tidak percaya sekali karena saya apa? Karena saya orang kebatinan yang menyembah 26 patung-patung. Saya bisa melihat, saudaraku, ya, mata panca indera keenam saya ada. Saya bisa melihat roh-roh, bisa ajak bicara ya, saya bisa tulis ya. Saya kalau mau pergi kemana, ke Gunung Kawi, saya diam 2 detik udah sampai. Mau kemana udah sampai. Itu saya belajar dalam roh. Semua saya kenal. Kalau umpamanya saya mau tanya, saudara ibu rumahnya di mana, saya hanya lihat orangnya, lantas dalam 2 detik saya tahu rumahnya kayak apa, kamarnya bagaimana, saya kasih tahu. Tambah bingung orang-orang ya. Buntut lotre berapa, saya tahu ya. Sekarang nggak tahu, jangan nanti minta sama saya ya. Pak tolong Pak, saya kepepet nih. Nggak pakai kepepet, pokoknya nggak bisa ya. Saya udah tembak nih Pak, besok membayar. Tahu nggak bisa buntut lotre. Dulu buntut berapa pertandingan sepak bola nalo itu berapa, saya tahu dulu ya. Kalau ada orang juga nggak bayar utang kepada saya dalam bisnis saya dulu, saya semedi, saya comot rohnya. Saya comot, saya tangkap, mau bayar nggak mau bayar, saya hukum. Tuh orangnya kelepek aja, dia linglung dia. Coba saudaraku, saya begitu hebat. Saya buat apa percaya sama Yesus? Kenapa saya bisa percaya? Itu kesaksiannya kira-kira 1 jam lebih ya. Itu kalau ada waktu nanti saya akan bersaksi
ya di sini, dan saya akan berikan bagaimana dulu saya belajarnya sampai ke Mendut, Prambanan, kemana-mana semua saya belajar. Saya semedi, saya bertapa, saya bohongin istri saya, periksa pasaran di Jawa Timur. Melakukan periksa pasaran, saya yang masuk ke tengah hutan semedi, saudaraku. Ini, ya istri sih percaya aja dibohongin. Emang dari sononya udah begitu. Ya, saya mau bilang benar-benar nggak dikasih ya bapak-bapak. Bapak-bapak, ya. Kok dia mau? Ngantuk apa nih? Diam aja. Jadi kaget. Kaget semuanya. Ibu-ibu yang kaget. Ya emang istri-istri dibohongin, semua paling seneng dibohongin. Coba bener-beneran. Kalau bilang benar-benar aja, marah. Nggak bisa apa, protes. Protes begini-gini, coba dibohongin, ya toh? Nah, paling seneng dibohongin, kasihan memang. Ya ibu-ibu, bapak-bapak tuh akalnya 99. Iya. Banyak nipu dari dulu ya, bapak-bapak dari sononya ngambil untung, ya kan? Ya, tukang tipu. Ya memang dari dulu begitu, ya. Saya juga tukang pembohong istri saya. Waduh, saya bohongin terus, seneng. Coba bilang benar-benar pasti marah, ya. Jadi inilah saudaraku, laki-laki itu tukang bohong dari sononya ngambil untung, ya. Udah dari sononya, ya nggak pakai untung lagi. Ya, pada kesempatan Rusianya dibuka, ya. Pada kesempatan malam hari ini kita mau tahu, karena banyak sekali orang Kristen masih sembayang, rumahnya masih ada tradisi ikut-ikutan cap gome, cap sitme, boleh apa enggak? Nah, itu, ya, tangce makan onde katanya, itu. Kalau umur 5 tahun makan onde 5, gitu kan? Umur 10 makan 10. Angkong saya umur 85 makan onde 85. Bukannya meot. Jadi meot. Meot apa? Mokat. Meot. Apa sih? Anak kecil tahu nih. Meot, mokat ya, mokat. Coba saudara, ya. Orang nggak tahu bagaimana caranya. Boleh nggak tradisi? Boleh, kita percaya. Kalau kita percaya Tuhan, jangan percaya tradisi, ya. Kalau kita percaya Tuhan, jangan percaya adat istiadat. Nggak boleh. Coba, ada orang bilang, masa adat istiadat nggak boleh, Pak Eku? Kan dari sononya udah turunan, begini-begini kan nggak apa-apa. Nanti, semua kita bahas pada malam hari ini. Kita tuntaskan supaya bapak-bapak, ibu-ibu mengerti. Jangan sampai kita dibohongi oleh iblis. Iblis pembohong, pembunuh, penipu, iya kan? Ya, maka itu jangan sampai kita kena dibohongi. Kita mau lihat dalam Injil Lukas, pasal 16, ayat 19 sampai dengan 31. Injil Lukas, pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saya akan bacakan, kita bersama-sama mendengarkannya. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31 itu mengenai dunia orang mati, ya. Kita akan bahas di sana. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.
Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Saudara, saya minta kita lihat lagi bersama-sama ayat 22. Ayat 22 mengatakan apa? Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, di sini Alkitab sudah tegas mengatakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Apanya yang dibawa? Rohnya kan? Ya, jadi rohnya begitu sudah mati langsung dibawa. Nggak ada lagi rohnya di atas bumi 7 hari, ntar 40 hari, ntar 100 hari, nggak ada. Ya, nggak mungkin. Ya, kalau orang bilang awas lu, kalau gua mati gua cekek lu. Nggak bisa. Udah check out. Ya, nggak bisa lagi. Kalau yang datang mau nyekek itu bohong. Ya, di sini Alkitab udah kasih tahu. Ya. Begitu meninggal dunia, lalu rohnya dibawa oleh malaikat-malaikat. Nggak ada lagi. Saat itu juga nggak perlu 3 hari dinangisin, ditungguin, nggak perlu. Ya, nanti kalau pas 3 hari bangkunya goyang-goyang di rumahnya. Ya, oma aja udah mati nih. Oma udah mati kan, jangan ganggu cucu. Ya, omanya goyang-goyang di rumah goyang. Jangan, langsung praktek. Dalam nama Yesus, setan kau keluar, tengking saudaraku. Ya, jangan sampai kita dibohongi iblis. 3 hari, 7 hari dulu, ya, mesti pakai pangkat hitam di sini. Kalau yang mamanya mati, tangan kanan. Kalau papa yang mati, tangan kiri. Pakai di sini 1000 hari apa 100 hari di sini. Kemana-mana pakai peneng. Orang pada bingung, pangkat apa tuh? Nggak ada. Pangkat hitam di sini pakai kemeti lagi. Mana? Pangkat pakai kemeti. Kadang-kadang orang bilang, Papa itu orang kenapa sih pakai ini? Pangkat apa tuh di gereja? Gereja dikirain. Orang nggak tahu masuk gereja ada yang pakai pangkat. Ya, nggak usah, ya. Itu tidak usah. Dan Alkitab mengatakan di sini, begitu orangnya meninggal dunia, langsung rohnya dibawa. Jadi nggak ada lagi. Jangan kita percaya ya bapak-bapak. Ya. Jadi rohnya itu yang paling penting. Umpama ada orang yang meninggal dunia namanya si Ahmad. Ahmad tukang beca ketabrak mobil becanya, ceger. Si Ahmad mati. Begitu mati, lantas rohnya kan dibawa juga, ya. Orang bertanya, si Ahmad ke surga apa ke neraka? Ya kan? Ditanya begitu, ke surga apa? Yang ke surga ke neraka apanya? Rohnya. Ya. Jadi rohnya itu langsung dibawa. Nggak mungkin pakai lantang manggut panggil si Ahmad nulis, "Mat, rumah lo di mana?" Lo minta apa? Lisong, apa telur? Telur sama lisong. Ya, nggak mungkin saudaraku, antang bonyok begitu, nggak bisa. Ya, jadi Ahmad itu setan yang dipanggil. Si Ahmadnya sudah berangkat, setan yang ada di dunia ini. Ya, sekeliling kita hidup dunia ini dalam kuasa si jahat, kuasa setan itu. Jadi nggak mungkin si Ahmad masih ada. Umpamanya saudara, satu saat ada orang pingsan gitu ya, orang pingsan, terus rohnya pergi kan? Mungkin udah pernah kesaksian atau dengar orang pingsan, ya, rohnya pergi. Nggak tahu dia ke surga, apa ke Firdaus, apa ke neraka, apa ke Hades di tempat. Dia pergi, dia lihat, aduh, situ ada tempat indahnya, jalan dari emas katanya, kiri kanan banyak pohon, wah, indah sekali. Dia berangkat ke sono. Ya, itu waktu dia berangkat ke sana, rohnya pergi, tubuhnya kan hidup, ya, karena dia pingsan, hidup, nggak mati, hidup, cuman napasnya ada, ya kan? Napasnya ada, darahnya jalan. Dokter periksa jalan, jantungnya jalan. Cuman ini orang ditanya nggak bakal nyautin, dipanggil gitu, Akyong, Kyong, si Akyong namanya, Akyong, diam aja si Akyong, nggak nyautin, Akyong, Kyong, Akyong, nggak bakal nyautin si Akyong, ya, kenapa? Matanya udah nggak bisa ngelihat lagi, mulutnya nggak bisa ngomong, kupingnya nggak bisa denger. Ya, kenapa digoyang-goyangin diam aja, kakinya nggak bisa jalan, tangannya nggak bisa dipakai untuk apa-apa. Begitu rohnya balik lagi, dia bangun. Aduh, tadi saya di sono lihat ini tuh, dahar badannya ada di sini. Dia bilang, saya lihat tempat itu hebat, terang, banyak malaikat dan sebagainya. Jadi yang penting apa? Roh. Jadi di sini manusia ada roh ini baru hidup. Kalau nggak ada roh ini, mati. Ya, maka Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, mengatakan apa? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi daging mati, hancur.
Ada orang tanya pada saya, Pak Eko boleh nggak Pak si orang Kristen operasi hidung? Boleh. Saya bilang, boleh. Operasi bibir boleh. Nanti begitu mati juga hancur, ya kan? Hancur, nggak ada gunanya, nggak kebagian sorga. Apa boleh tambah hidung satu di dua? Nanti sorga hidungnya dua, nggak bisa. Tetap aja satu, ya. Katanya nggak boleh. Yang keluar duit siapa? Mama saya. Yang keluar duit nggak kritik. Yang nggak keluar duit kritik pan. Emang nih, anak Tuhan paling pintar. Kalau keluar duit tidak keluar kritik, tidak keluar duit keluar kritik. Wah, nggak tahu. Ya, dulu waktu belum bertobat tukang ngomongin orang gitu kan, ngomongin tetangga, ngomongin istri orang, suami orang. Sekarang jadi orang Kristen nggak ngomongin lagi kan? Ngomongin siapa? Ngomongin pendeta. Lo nggak tahu pendeta lo mata duitan lo. Apalagi bininya. Wah bininya tuh, gua udah kasih tas minta lagi. Coba. Bininya habis saudaraku. Ngomongin pendeta. Nggak ngomongin orang lain, pendeta si ini. Semua diceritain, antik emang orang Kristen. Di sini enggak, ya. Nggak ada yang ngaku. Enggak. Bukannya nggak ada yang ngaku. Udah ngomongin hamba Tuhan, nggak ada yang ngaku, ya. Nah, jadi kita sudah tahu sekarang. Begitu orang mati yang penting adalah roh. Binatang nggak punya roh. Ya, binatang nggak punya roh. Binatang hanya punya jiwa dan tubuh. Manusia punya roh, jiwa dan tubuh. Ya, binatang hanya punya jiwa dan tubuh. Makanya kalau kita bunuh binatang nggak dosa. Saya lagi parkir di rumah teman, lagi mundur, nggak tahu ada kucing sama anaknya dua. Saya mundur, mati. Tiga-tiganya meninggal. Mati semuanya. Kang Beca bilang, Pak dosa. Yang dosa mana? Ini ceceng nih, kuburin. Saya kuburin suruh ceceng. Binatang nggak punya roh, mana bisa ngadu ke Allah? Nggak bisa. Ya, manusia yang bisa ada rohnya, yang bisa menghadap pada Allah. Kain dan Habel, ya kan? Begitu mati langsung dia menghadap Allah, darahnya. Ya, itu menghadap ke sana. Manusia binatang nggak ada. Begitu mati udah aja. Makanya ibu-ibu ya kalau pas bunuh potong ayam nggak dosa, potong babi ya, potong kambing itu nggak dosa. Dia nggak ada roh. Kalau jebak tikus juga ya, terus bisa dumai air panas, kluk, nggak dosa, nggak apa-apa, jangan takut bu. Ya, tikus tangkap, bikin air panas seduh, kalau nggak direndam di got, mati, kasihan gitu. Ya, saya percaya kalau di sini banyak yang bakar yang rebus tikus, banyak yang rebus tikus. Jangan takut, dosa lo tikus digigit enggak. Ya, tangkap tikus kucing ya kalau rebus aja, celepin, nggak apa-apa, nggak dosa. Maka bapak-bapak kalau lagi setir mobil, jangan hindarin kucing tubruk orang, jangan. Tabrak aja tuh kucing daripada nabrak orang. Ada orang yang hindarin kucing, nabrak orang 5. Mati semua 5-5-nya. Itu dosa. Nabrak kucing siapa? Polisi mau tangkap? Ayo, ini kucing saya namanya siapa nih? Si Ahmad. Nggak mungkin. Ya, nggak bisa. Jadi tabrak kucing tabrak aja, jeger. Jangan ngerem terus ada orang yang ngerem kucing tabrak ke belakang, jeger. Di belakang yang salah kucing yang nyebrang. Jadi nggak dosa. Siapa bilang kucing dosa? Apa sih istimewa kucing? Ya, nggak apa-apa ya, kucing, tikus, ayam, ya. Semua binatang yang punggungnya ngadap ke langit, ya, boleh dimatiin. Boleh dimatiin. Ya. Binatang semua punggung ngadap ke langit nggak? Ngadap ke langit. Ya. Orang bongkok juga ngadap ke langit. Orang bongkok. Boleh matiin dong. Nggak boleh orang bongkok. Dosa. Ya, Tuhan kan bilang berkuasalah atas binatang semuanya, yang di udara, yang di darat, yang di laut. Kita berkuasa ya, semua binatang itu kita kuasai. Nah di sini saudaraku, jadi sudah tegas orang yang sudah mati, rohnya dibawa. Maka itu kalau saya pergi melayat orang meninggal, saya nggak pernah sembahyang. Saya lihat saja itu protetnya. Potret. Saya lihat tuh potretnya, ya. Saya cuma lihat potretnya, susah bener. Ya, foto aja. Saya lihat fotonya, itu foto adalah saya ngomong sama yang hidup. Saya nggak pernah sembahyang, saudaraku. Lihat orang mati itu sembahyang gitu enggak. Itu lihat udah saya bicara sama yang hidup. Satu kali saya pergi, orang meninggal.
anaknya sudah terima Yesus, papanya belum, ya masih ada rumah-rumahan segala gitu. Saya pergi sama supir saya. Supir saya ini orangnya humor juga. Udah pergi, saya duduk sama dia berdua karena habis pelayanan. Fir ikut nyok, saya bilang gitu. Liatin lucu-lucu. Saya bilang sono ada yang gembreng-gembreng macam-macam tuh ya, muter kayak titiran supaya dia senang supir saya. Saya ajak duduk gitu. Dia liatin aja, Pak, itu rumah-rumahan ya? Iya. Itu mobil-mobilan? Iya, emang. Itu duit-duitan. Kalau gitu sono sorga-sorgaan dong. Jangan begitu loh, saya bilang. Duit-duitan, sorga-sorgaan. Bingung saudaraku. Iya ya, saya juga nggak tahu. Saya bilang. Bang tanya, Pak, rumahnya ada sertifikatnya? Sertifikat? Memang kenapa? Bisa sengketa di sono. Kalau nggak ribut. Soal tanah sejengkal aja ribut, di dunia apalagi di sana, katanya. Ya, itu heran saudaraku. Pak, itu yang kayak mangkok bakmi apa? Oh, itu antena parabol. Antena parabol. Saudara, kemarin ini ada orang bilang, Pak, lebih lucu lagi Bapak antena parabol. Sekarang ada karaoke, Pak. Aduh, karaoke. Dia nyanyi di sono enak-enakan. Cingtian puheja. Dia cingtian puheja. Coba. Udah di neraka mau cingtian puheja. Mana bisa. Ya, nggak bisa, saudaraku. Saya bingung ada karaoke. Ini mana mungkin jadi begitu, ya. Ini sopir saya bilang, Pak, lain kali bilangin tuh, ya, yang bikin, lain kali jangan kirimin mobil-mobilan, rumah-rumahan, jangan kirimin. Tuh mobilnya kirimin mobil semua. Habis kirimin apa? Pom bensin belum ada. Pom bensin. Daftar dulu tuh. Bilangkan sama cek aloy, no, tuh dia yang bikin tuh cek aloy. Cek aloy tukang bikin, tukang tipu. Ya, dia bikinin segala jembatan emas, dia bikinin peti, ya, dia bikinin sendal, orang mati pakai sendal segala rupa. Nah, itu dibikinin demikian. Ya, jadi di situ semua adalah palsu. Dia bertanya kepada saya, sopir saya, Pak, kalau umpamanya ini orang mati, orang jahat umpamanya, tapi dia kaya, diberi duit, soalnya banyak duit dong, Pak. Kalau yang miskin bagaimana? Nggak ada duit dong. Kalau gitu Tuhannya Tuhan yang bagaimana, Pak? Tuhannya nggak adil dong. Saya nggak bisa jawab loh, saudara. Betul? Yang dikasih rumah, dikasih duit, Tuhannya Tuhan yang mata duitan. Iya, gimana ya? Saya bilang saya nggak tahu kalau begitu. Nah, yang kejahat tapi banyak duit, kirim duit di sono enak. Yang ini yang miskin nggak punya duit jadi gembel dong di sono. Tuh, Tuhannya Tuhan yang tidak adil. Buat apa ikut Tuhan yang tidak adil? Bener juga saudara, kita pikir-pikir ya. Kadang-kadang supir ini biarpun otaknya begitu cerdas juga. Ya memang. Supir kadang-kadang perlu diperhatiin. Ya, begitu kadang-kadang diajak begitu, saudara, dia ngomong begitu. Benar, ya. Maka itu kalau saya pergi ke orang mati sudah, saya diam saja. Ada yang berdoa. Bapa dalam surga, ampunilah orang ini Bapak. Terimalah di sisimu sesuai dengan amal dan perbuatannya. Saya nengok. Ini orang udah mati didoain supaya masuk surga. Enak dong kalau begitu. Lebih baik saya jadi orang jahat. Ya, saya rampok bank, saya todong, ya, kemana, ya saya ambil uang banyak, saya pergi juga berjudi, minuman keras, wanita, berzina dan sebagainya. Begitu udah mau mati, saya kasih duit sama istri saya. Istriku, nih uang captiau, gembrengin supaya gua ke sorga. Enak dong. Hidup jahat, mati ke sorga. Bapak-bapak, semua juga mau hobi. Siapa bilang nggak hobi? Ya kan? Hidup berbuat jahat, mati didoain masuk sorga. Itu omong kosong. Orang yang sudah mati, biarpun di upacara tradisi apapun, tidak bisa di sorga. Tidak bisa masuk surga. Begitu udah mati langsung dibawa oleh malaikat, diadili kemana? Ya tergantung Yesus. Kita hadap takhta pengadilan Allah, mau dicemplungin ke surga atau ke neraka. Itu adalah Allah yang mengetahui sendiri. Ya, jadi nggak mungkin kita dengan tradisi minta pengampunan supaya masuk surga. Enak kalau begitu. Semua berbuat dosa saja. Buat apa saya pergi kemana-mana? Udah keluar kota, ke pedalaman, khotbah di mana-mana, udah udah capek kemana-mana, saudaraku. Ya, buat apa? Udah capek-capek bilangin semuanya jadi orang baik supaya dengar Tuhan. Lebih jadi orang jahat aja semuanya. Nanti begitu mati, ayo rame-rame suruh gembrengin masuk surga. Enak. Tunggu dulu udah dibakar ada duit baru ke surga. Enak kalau begitu. Tidak. Orang yang sudah mati tidak mungkin didoakan agar rohnya masuk surga. Tidak mungkin. Jadi orang yang masih hidup sekarang kita ini yang bisa ke surga, kita bisa bertobat, kita bisa terima Yesus, kita bisa dikuduskan.
dibaptis, dan kita punya keselamatan. Amin, saudara. Ya, jadi yang udah mati nggak mungkin bisa, yang masih hidup yang bisa kita bersama-sama dengan Allah. Sekarang saatnya kita punya kemampuan. Ya, jadi tidak mungkin. Saudara, pernah ada seorang ibu, dia pimpin puji-pujian di satu gereja. Waktu saya bawakan khotbah, itu ibu terakhir dari kebaktian, dia naik ke mimbar seperti ini. Dia bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, mama saya kemarin malam meninggal dunia. Ya, mama saya ketua kaum ibu yang namanya Encim Lengket. Bingung, kita nempel lagi. Kayak begitu. Dia bilang, mama saya tahu kan ketua kaum ibu Lim Lengket namanya ya, Lengket. Terus besok pagi akan dikubur. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau melayat, silahkan lihat yang terakhir kali. Wah, jemaat bingung, ini lucu kok ya. Orang Kristen, mamanya mati, dia di mimbar, pimpin puji-pujian, senang-senang, haleluya, haleluya. Harusnya kan disonokan berduka cita. Kenapa ini bersuka cita? Harusnya dia datang di gereja, ya mamanya mati kesel gitu ya. Mukanya wajah berduka cita, kayak centong ini. Anda lihat centong nggak? Bolak-balik jelek. Itu harusnya kan berduka cita. Ini mukanya akhir pekan. Wajahnya wajah akhir pekan. Kayaknya nggak ada apa-apa begitu. Jemaat tambah bingung. Nyok, katanya mulutnya monyong-monyong. Nyok begitu. Nyok kita lihat nyok. Pada datang, karena rumahnya sama gereja nggak jauh, 20 rumah, mereka datang ke sana. Begitu datang sono, liatin papanya. Halo bro, apa kabar? Tadi pendeta apa? Firmannya apa? Mari duduk, ayo kita minum aqua kacang. Nggak pernah disuruh sembahyang, enggak. Ayo sini, dia cerita. Jemaat dengerin, lihatin. Encinya hahaha ketawa, engkoknya, adeknya semua ketawa. Semua sukacita. Semua ketawa, pada lebih bingung lagi. Ini makwalon kali ini. Biar makwalon juga boleh begitu. Mak bener, bukan makwalon. Mak bener. Tanya. Ibu-ibu numpang tanya, kok sini semua bersuka cita sih? Oh, mau tahu, mama saya tuh masuk surga. Kok tahu masuk surga? Waktu menjelang mama saya menghembuskan nafas terakhir, sebelum mati dia panggil, mari suamiku, mari anak-anakku, lihat malaikat-malaikat datang menjemput aku. Kita tidak mati. Tuh, seperti tadi harus diangkat ya. Kita tidak mati. Apa firman Tuhan mengatakan? Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kita hidup di dunia cuma tamu. Percaya kepada Injil. Aku tunggu engkau di rumah Bapa. Begitu dia mati, blep. Nggak bunyi blep. Jadi kayak mati lampu. Gimana orang mati ya? Pes. Jadi bunyi. Orang mati ya mati aja. Liwat. Dadah. Tadi mati lampu tuh blep gitu. Kecepetan jadi bilang blep. Nah, begitu dia udah mati, sudah saudaraku. Dia meninggal dunia, yang lain anaknya, suaminya, wah memuji Tuhan dengan pujian haleluya. Semua memuji Tuhan dengan lagu haleluya. Nggak ada yang nangis. Semua sukacita karena tahu mamanya ke surga. Mama ada yang nangis, mama tega tinggalin saya, mama nanti aja, mama datang lagi hidup lagi. Lu nggak senang gua ke surga? Mati lagi, blep. Makanya ibu-ibu, kalau mamanya, papanya, ibu-ibu semua, neneknya, engkongnya, semuanya di dalam Tuhan, mati, kita harus sukacita. Ma, goodbye ma. Mama nanti sama-sama dengan saya akan bersama dengan mama. Sukacita, nggak usah dinangisin ya. Ini ada yang nangis kalau orang yang belum kenal Tuhan nangis. Waduh, belum dikubur bapaknya punya peti ini. Pengacara udah bererot. Wah, ribut soal harta. Wah, harta aku dapat yang ini, aku dapat rumah, aku dapat pabrik. Ribut saudaraku. Ya. Maka itu orang yang sudah mati, yang penting apa? Rohnya bersukacita di surga. Tubuhnya hancur nanti, nggak ada gunanya. Ya, maka itu kalau orang mati jangan dibawain Alkitab, saudaraku. Ada yang taruhin Alkitab di sininya. Hidupnya nggak suka baca, apalagi mati. Aduh, ini gimana sih? Taruhin Alkitab. Nah, hidupnya nggak pernah baca, Mazmur di mana juga nggak tahu. Coba, ya, dibawain Alkitab nggak? Bisa saudaraku ya, udah mati di mana, ada yang dipakai jas ya, pakaian baju, ada yang pakaian sepatu. Orang mati kenapa pakai sepatu? Ayo, kenapa? Karena nggak bisa pakai sepatu sendiri, gitu aja nggak bisa. Ya kalau bisa pakai sepatu sendiri, numpang hidup pakai sepatu. Setan.
kabur. Gitu aja nggak tahu, jadi teka-teki. Ya, maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Makanya kita tahu sekarang orang mati itu kemana, ya. Nggak usah kita minta ini, nggak usah minta itu, ya. Begitu sudah meninggal dunia, kalau di dalam Kristus, puji Tuhan. Yang belum dalam Kristus itulah yang kita pikirkan sekarang. Maka Yesus datang ke dunia ini ingin supaya kita diselamatkan. Ya. Di sini ada dua orang yang meninggal dunia. Satu tadi kita sudah baca, yang namanya Lazarus. Lazarus artinya yang ditolong Allah, ya. Itu Lazarus. Yang kedua adalah orang kaya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Situ dia katakan dikubur. Dan sementara ia menderita, ya, sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Nah, alam maut, dia masuk di alam maut nih orang kaya. Lantas dia memandang ke atas. Jadi dengan kata memandang ke atas, saya tahu alam maut adanya di bawah bumi, ya, di bawah. Sebab memandang ke atas. Dari jauh dia lihat Abraham, dia lihat Lazarus bersama-sama dengan Abraham di situ. Ya, nah ini orang kaya mati lalu dikubur. Kenapa bilang dikubur? Banyak saudaraku orang kaya. Orang kaya begitu mati dikubur. Orang miskin di sini Lazarus nggak tulis kemana, nggak dikubur. Orang kaya, orang miskin itu mati lalu dibawa oleh malaikat. Mayatnya dibuang Kali Ciliwung. Mungkin begitu. Ya, tapi orang kaya ini dikubur. Dikubur kenapa? Orang kaya dikubur karena orang kaya biasa kalau mati, ya toh, palanya di Menteng Pulo, buntutnya di Gajah Mada, masing penuh. Waduh, yang nganter banyak, ini ingin store muka. Gua begini. Berduka cita. Kalau yang miskin yang mati paling 1 mikrolet nggak ampe. 5 orang gotong juga ampe pinggir-pinggir sampai mau jeblos-jeblos. Paling pakai menjara kuning digini-gini. Itu kalau orang miskin yang mati. Kalau orang kaya, waduh, panjangnya itu bererot-erot di sini. Maka dibilang orang kaya mati lalu dikubur. Bongpainya juga dibikin serem. Wah, gedenya. Ditaruh fotonya gede gitu ya, dipakai macam-macam ya di situ. Serem. Nah, di sini dia lihat orang kaya itu mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut yang memandang ke atas, lalu dia minta, "Bapak Abraham," ya, dia berbicara, "Tolong suruh Lazarus bawakan air ke sini. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan, ya, jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku." Waduh, dia minta apa saudaraku? Minta air minum, ya kan? Dia minta minum karena dia haus. Saya juga mau minum, haus. Boleh kan? Udah haus dari tadi. Liatin doang nggak ada kesempatan minum. Sekarang pas Lazarus minta nggak dibawain, saya minum. Minum dulu ya. Haus nih. Nggak dibukain lagi. Minum dulu deh, kalau nggak minum nanti saya haus airnya. Lazarus kehausan, nggak ada yang bawain air. Minum dulu. Diliatin lagi minum, jadi malu. Dari tadi pengen minum, belum ada kesempatan, ya Lazarus baru minum. Dari datang situ, dari tadi pengen minum, ngeliatin air. baru sekarang lega. Aduh, kelewatan. Kita jangan keinjak aja dah, kelewatan nggak apa-apa, ya. Nah, di sini dilihat dia minta minum, suruhlah Lazarus, nyuruh saudaraku. Biasa orang kaya di bumi suka nyuruh, di situ juga Bapak Abraham suruh Lazarus, nyuruh. Ibu-ibu suka nyuruh nggak? Ayo, pas lagi makan, "Inen, air." Buta lu nggak lihat gua? Udah kepedesan, nyuruh, menteriak lagi. Saya percaya kalau di sini banyak yang nyuruh. Nyuruhin pembantu mulu, disuruh terus semua di sini, ya. Nah, di situ kita lihat lagi. Lantas Bapak Abraham mengatakan apa? Tidak bisa. Di antara kamu dan aku terbentang jurang. Ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Jadi dunia orang mati sudah dikasih tahu ada jurang yang di Firdaus tadi Bapak Abraham, dan yang di Hades tempat api penyiksaan. Itu tidak bisa saling mengunjungi. Umpamanya kita katakan saja satu di neraka, satu di surga, tidak bisa saling mengunjungi. Ada jurang yang tidak dapat diseberangi. Nah, jadi di sini nanti mati udah tahu kalau yang di neraka nggak bisa ke surga, yang di surga tidak bisa ke neraka. Di sini sudah kasih tahu. Nah, lantas ini orang kaya Bapak Abraham, biar dah, kalau nggak bisa nggak apa-apa, panggil Lazarus turun ke dunia orang hidup. Karena di dunia masih ada berapa? 5 orang saudaranya. Tuh, di situ dilihat. Ya, suruh ke Bapak Abraham, suruh dia turun ke dunia orang hidup. 5 saudaraku tuh. Kenapa saudaraku? Dia lihat, dia takut saudara-saudaranya semua nggak selamat. Karena dia tahu kehidupannya besai. Ini tukang makan orang, bukan makan orang maksudnya orang dimakan. Ya, memang kalau orang miskin ya kayak Lazarus susah ya.
mikirin besok makan apa gitu ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lain di sini. Besok makan di mana? Nah, iya kan? Kalau orang kaya di sini, besok makan siapa? Beda nih. Maka itu dia takut tukang makan nih. Gua punya kang tau, lo ambil, lo awas lo. Gua matiin lo, dimakan lagi. Wah, disikat-sikatan sampai jadi bangkrut ya. Jadi makan makanan di situ. Nah, dia tahu nih semuanya saudara-saudaranya besa ini, bocengli ya. Makanya dia takut mati nanti pasti masuk ke tempat neraka sini. Tolonglah Bapak Abraham, suruh tuh Lazarus turun, kasih tahu mereka aku nih udah sengsara, jangan sampai mereka masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ya kan begitu. Bapak Abraham bilang apa? Tidak bisa. Di dunia sudah ada kesaksian Musa dan para nabi. Dulu belum ada Yesus, cerita ini Yesus belum lahir. Walaupun Yesus yang memberi perumpamaan ini ya. Jadi di situ dikatakan di dunia sudah ada kesaksian Musa dan para nabi. Lihat tuh Musa membawa keluar orang Israel. Dia, wah, lihat tiang awan, tiang api dan membelah laut. Allah menyertai dia. Tuh saksinya dia saja. Sudah, kau percaya kepada Allah, nanti akan selamat. Orang kaya ini masih penasaran. Tidak. Wah. Kalau ada orang turun dari antara orang mati, turun ke dunia orang hidup, mereka akan bertobat. Katanya. Tuh. Bapak Abraham bilang apa? Tidak. Kenapa saudaraku? Orang kaya ini begitu rindu untuk supaya saudaranya bertobat. Dia udah dalam roh. Orang yang sudah dalam roh tidak bisa menginjili, tidak bisa membuat orang bertobat, tidak bisa. Kita yang punya roh, jiwa dan tubuh ini bisa membawa jiwa-jiwa baru. Walaupun dia sudah masuk di neraka, dia sudah masuk tempat api penyiksaan, dia merasakan bahwa dia perlu supaya adik-adiknya itu, kakak-kakaknya jangan sampai masuk ke dalam tempat ini. Sudah tidak bisa. Orang yang sudah mati tidak bisa menolong orang yang masih hidup ini. Orang yang sudah mati tidak bisa turun dari dunia orang mati turun ke dunia orang hidup. Bapak Abraham udah bilang nggak bisa. Kalau bisa Bapak Abraham turun saja. Ini tidak bisa di sini. Ya, tadi kita lihat orang mati yang pertama sudah tidak bisa mungkin didoakan masuk surga. Kedua, orang yang sudah mati tidak ada di atas dunia. Ketiga, orang yang sudah mati tidak bisa turun dari dunia orang mati ke dunia orang hidup di sini. Bapak Abraham mau turun nggak bisa. Dikatakan di situ. Karena di dunia sudah ada kesaksian Musa. Dengerin aja tuh, kalau sekarang udah ada Injil, sudah ada gereja, sudah ada hamba Tuhan, semua pastor, pendeta dan sebagainya. Dengarkan itu. Di sini dikatakan, ya. Jadi kita perlu di sini keselamatan, ya, pintu keselamatan, pintu surga adanya di dalam Yesus. Ya, karena dikatakan apa? Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang yang bisa datang kepada Bapa. Di rumah Bapa ya pada Bapa. Kalau nggak melalui aku, satu-satunya pintu surga. Yang lain masuk neraka dong, amin. Nanti kalau ada waktu ya saya akan jelaskan kenapa Yesus ngomong begitu. Ditantang agama lain emang melalui lu aja, gitu, ya kan? Nah jadi di sini saudaraku kita sudah tahu bahwa orang yang sudah mati tidak bisa turun ke dunia orang yang masih hidup. Lantas Bapak Abraham mengatakan apa? Di dunia sudah ada kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan itu. Tidak, Bapak Abraham bilang, kalau ada orang datang dari antara orang mati, mereka akan bertobat. Lantas Bapak Abraham berkatakan apa? Yang ayat selanjutnya, ayat 31. Kata Bapak Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, ya di sini dikatakan, ya, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Siapa yang bangkit antara orang mati? Yesus, ya kan? Jadi ini udah bernubuat tentang Yesus sendiri. Jadi Abraham di sini diumpamakan sebagai Yesus yang berbicara. Ya, nah, jadi di situ ada orang yang mati nanti, bangkit lagi 3 hari, hidup. Kamu juga nggak percaya di dunia ini. Jangankan ada orang yang turun dari sana orang mati turun ke dunia orang hidup, yang mati hidup lagi aja itu nggak percaya. Sampai sekarang banyak ya, kita udah teleponin, percaya dah, masa sih mati bisa bangkit? Udah tanya, ada orang tanya, saudara kalau ditanya sama orang, kadang-kadang bingung. Ada orang bertanya, tempo hari waktu saya ditanya sama orang saudara kita ya, dia dari Islam. Dia tanya, Yesus siapa? Anak Tuhan ditanya, Yesus ya Allah. Yang mati orang apa Allah? Orang. Darah siapa? Darah orang. Kalau kita nggak bisa selamatin dong. Darah orang mana bisa selamatin manusia? Enggak, dia juga Allah 100%. Dan juga manusia 100%. Kalau Yesus lagi berdoa, doanya pada siapa? Pada Allah. Itu bukan Allah dong. Gimana ya? Bingung. Coba. Darah siapa? Darah orang. Yang mati orang. Ya lapar nggak lapar. Mana saya selamatin? Bingung saudaraku. Tidak bisa jawab orang Kristen ditanya begitu. Sekarang orang itu sendiri yang nanya begitu. Sekarang jadi anak Tuhan. Dia bantu saya dalam konsultasi.
Selasa, Kamis, Sabtu saya punya tempat konsultasi. Dia bersama-sama dengan saya. Begitu banyak sekali orang yang dari sana seberang dibawain oleh dia. Ini orang benar-benar logikanya luar biasa. Dia pelajarin tuh Alkitab sampai titik komanya. Mau nanya Alkitab sama dia nggak usah pakai buku, dia bisa tahu semuanya. Dia pelajarin, dia mau serang orang Kristen. Akhirnya dia sendiri ditangkap oleh Tuhan. Puji Tuhan sekarang bantu saya dalam konsultasi. Ya, namanya Pak Lukman Hakim di sana. Nanti ada waktu boleh bersaksi, ada sempat saya bawa ya ke sini atau ke Galeal di sana. Galeal tuh nggak salah, Galeal. Galilea, apa? Galilea di sini ada tempatnya, ya. Nah nanti boleh di sana, kita dengarkan dia bagaimana dia bisa berbicara. Ditanya orang Kristen abis-abisan, nggak bisa jawab saudara. Allah sih beranak, dari mana Allah beranak? Maknya Yesus kalau ada Allah bapak, ada Allah kakek dong, ada Allah nenek dong. Nggak bisa jawab saudaraku. Dari mana buktikan secara logika supaya orang percaya bahwa Yesus betul anak Allah? Malah dia yang keluarkan. Kalau ada orang tanya, Yesus anak Allah, amin. Dari mana ada anak Allah? Ya, si Ahmad sama Mpok Mina mau kawin. Yang beranak siapa? Mpok Mina kan? Iya. Dia bilang, Mat, kamu punya anak nggak, Mat? Punya. Itu anak saya namanya Centong. Ya, anak saya. Emang kamu beranak? Enggak. Istri saya yang beranak. Ya. Jadi bukan anak kamu dong. Benih saya ada di istri saya. Jadi itu anak saya. Benih Allah yaitu roh dan firman Allah ada di Maria. Maka itu dia anak Allah. Amin saudaraku. Nggak usah susah-susah, dikunci lah, anak kunci, mak kunci, kalau matahari panas, nggak usah ke sana. Bapak-bapak punya anak nggak? Punya. Mana? Bapak beranak emang enggak? Benih saya ada di istri saya. Jadi keluar anaknya, namanya anak saya itu. Ya tuh, roh dan firman Allah adalah Yesus sendiri. Kita yang difirmankan. Yang difirmankan jadi orang, sampai lagi firman dan roh Allah sendiri. Masa bingung jadi orang? Iya kan? Dia firman dan roh Allah. Kita yang difirmankan, jadilah orang. Jadi, nah itu sendiri firman dan roh Allah, masa bingung? Ya, maka saudara jangan bingung ya hal-hal itu. Bilang aja begitu, gampang ya. Nah di sini saudaraku, jadi sudah pasti bahwa orang yang sudah mati tidak bisa turun ke dunia orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati tidak mungkin ada lagi di atas bumi. Orang yang sudah mati tidak bisa didoakan supaya masuk surga. Nah kalau begitu yang orang sembayangin siapa? Itu tumbal siapa? Patung-patung siapa? Anak ambar siapa? Keris siapa? Kantong merah, kantong kuning, itu siapa semuanya? Nah orang yang udah mati nggak bisa turun. Kok bisa ada segala campur-campur, ada mbah ini, mbah itu, ada kuankong, ada ini. Siapa kalau begitu? Semua adalah iblis yang menyamar sebagai dia. Maka saudara, dari dulu ditipu terus. Orang yang mati biarpun dia siapapun nggak bisa turun lagi ke dunia. Sini udah bukti Alkitab ini mengatakan tidak mungkin. Ya, umpama andai kata misalnya panjang dah. Ya, orang mati bisa dipanggil untuk bicara dengan orang hidup. Nanti Ibu Darius di sini jangan panggil hamba Tuhan, panggil dukun. Taruh menyan. Ini hari kita mau panggil siapa? Paulus. Ayo semuanya Paulus. Kecak. Suruh kecak. Paulus. Ayo masuk dah. Ada apa cucu? Tanya Paulus. Paulus, saya heran. Kok engkau begitu hebat sih mengenai firman Tuhan? Waktu Yesus mati, engkau belum jadi murid Yesus. Kok engkau bisa tulis mengenai perjanjian itu, perjamuan kudus? Dari mana engkau tahu, saudara? Kalau saudara lihat di sini, heran ya. Paulus membentangkan tentang perjamuan kudus. Bagaimana kita, baik Allah, semua dia terangkan. Paulus belum pernah ikut Yesus lagi masih hidup. Yesus masih hidup. Yesus sudah mati, baru dia tahu tentang Yesus. Dari mana? Tanya. Kemana dia? Dia ke negara-negara Arab, bukan di Arab, ya, ke negara Arab di situ. Dia bersedekap 3 tahun. Dia belajar dengan Yesus sendiri. Yesus berikan pada 3 tahun nggak keluar, saudara. Anda kalau mau 3 tahun juga terus bersama-sama dengan Yesus, semua diberi keterangannya. Firman Tuhan mengatakan apa? Kamu tidak usah diajar oleh manusia. Roh itu sendiri, pengurapan itu yang mengajarkan kamu. Si Paulus diajar oleh pengurapan itu. Tanya Yohanes, panggil Yohanes datang. Itu buat Patmos bagaimana sih, serem amat. Ada segala naga, ya. Orang ibu diudak-udak oleh naga. Kenapa sih mau dimakan anaknya? Tanya. Nggak bisa. Orang yang sudah mati tidak bisa datang lagi. Turun ke dunia orang hidup. Tidak bisa. Tadi orang kaya mau turun nggak bisa. Ya, kenapa dia nggak sendiri yang turun? Nggak bisa. Lazarus turun nggak bisa. Jadi orang yang sudah mati tidak bisa turun ke dunia orang hidup. Ada orang yang protes. Pak Eko, itu Samuel kenapa ada? Samuel kok bisa dipanggil? Waktu di 1 Samuel 28, Samuel berbicara dengan Saul. Itu siapa?
sekarang saya tanya, Samuel itu siapa? Samuel itu adalah Nabi Allah. Nah, Nabi Allah bisa dipanggil sama setan, begitu gampang. Enggak, kan dulu kan belum ada Yesus. Semua orang mati kan masuk ke dalam tempat neraka. Nggak ada yang naik. Saya katakan, di neraka kuasa siapa? Kuasa setan atau kuasa Allah? Bagaimana seorang janda anaknya di Sarfat mati, terus dihidupkan lagi oleh Elia? Kuasa siapa itu? Apa kuasa iblis? Bisa dipanggil Yesus menghidupkan Lazarus. Kuasa siapa? Di dunia orang mati semua kuasa Allah. Jadi nggak mungkin Allah sendiri sudah jauh daripada si Saul. Sekarang segala setan manggil Allah mau kasih. Nabi-nabi manggil aja udah nggak bisa. Bagaimana sekarang suruh si setan manggil? Iya ya, kalau begitu semua itu setan yang menyamar sebagai malaikat terang. Seolah-olah sebagai Saul. Akhirnya Saul bergaul dengan setan, mati juga bunuh diri. Orang yang bergaul dengan kuasa gelap matinya, bukan semua, ada yang matinya bunuh diri. Coba kita lihat si Yudas bergaul dengan setan, ternak uang, matinya gantung diri. Gitu. Ibu-ibu juga dulu waktu belum terima Yesus, ya kan? Kalau ribut sama suami aja, gue bantuin tiang deh, pala gue mati. Atau ambil benang gantung diri, ya nggak mati, nggak benang. Ya, ada orang bilang kalau mau gantung diri boleh, gantung diri di Puntoge. Ya sama aja. Puntoge mana bisa matiin orang. Nah coba saudaraku. Jadi di sini kita sudah tahu tipu-tipuan daripada iblis, dia menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan khawatir, jangan bingung. Semua itu iblis. Waktu papa saya sakit di rumah sakit saudaraku, ya 1 bulan hampir. Begitu keluar, saya lihat rekeningnya. Aduh, ada ongkos napas, oksigen 125.000. Waktu di ICU saya nggak tahu berapa lama. Begitu pulang saya, Pak, kok ini ada ongkos oksigen napas 125.000? Saya napas nggak bayar. Papa kok bayar? Kalau Tuhan bilang, umatku di dunia, sekali tarik napas bayar lo, gope. 1 detik gope, 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit kali 24 jam, 42.800.000 rupiah per hari. Siapa bisa bayar? Napas dari siapa? Dari setan? Napas dari tumbal? Dari keris? Dari patung? Dari yang lain orang mati? Napas dari Yesus Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Jangan percaya, jangan mau terima segala macam ini jimat begini, bohong. Ini bisa bikin orang selamat, bohong, injak. Saya udah hancurin patung ribuan saudaraku. Orang punya ban pinggang yang dibacok sama ban bos ini, saya bilang saya hancurin, saya injak, saya bakar. Nggak apa-apa. Ada orang yang hebat masukkan setan, gila saudaraku. Saya bilang lu gila lu, saya pegang. Tuhan tolong, dalam nama Yesus saya hancurkan. Saya bilang ini cuman koyo, saya bilang dalamnya koyo. Lihat tuh, ntar ada tumpang, saya kelihatan gambarnya saudara. Tuhan kasih penglihatan, ada pala orang, ada kaki, ada tangan. Ini gitu nih, saya bilang. Coba, buka, mati lo, buka lo. Enggak, saya bilang. Orang-orang buka, celeng, mati, ya. Terus gila, saya buka, enggak gila, enggak mati. Saudara, saya buka, saya bakar, saudaraku. Kemarin ini lagi bulan puasa, datang orang, ya, dari Ismail datang ke tempat saya di sana konsultasi, ya 3 orang konsultasi datang, pengen tahu Yesus katanya hebat. Ini aku udah 6 tahun nih adakan konsultasi, orang terus dibilangin Yesus dipromosin, ada orang datang pengen tahu, dia datang, dia belaga gitu, mau terima Yesus, tanya-tanya, ya hebat semuanya, mau ditumpang tangan nggak mau, ya nanti pulang saudaraku, diapain saya, dibikinin 20 orang, siap, aku namanya. Hantam dia, biar dia gila, dia beterin terus, dia bacain pakai menyan, dia kumpulin tuh setan apa yang nggak tahu, udah begitu banyak dia kumpulin semuanya 20 orang, akhirnya semuanya celeng, saudara, celeng. Waduh, gua nggak kuat, jatuh hatu-hatu, saudara. Dia datang, dia bilang sama saya, Pak, Yesus nomor 1, saya mau jadi orang Kristen, luar biasa. Yang mau coba, sayanya nggak tahu, lagi khotbah dari maghrib sampai malam terus dibacain. Saya mungkin lagi khotbah, lagi ngapain nggak tahu, pokoknya ada Tuhan yang menolong kita. Amin saudara. Ya, di situ luar biasanya. Maka jangan takut kalau kita memiliki Kristus, jangan percaya sama segala macam jimat-jimat. Pegang satu. Kita berani mempercayakan diri, berani mempercayakan hidup mati diri, berani mempercayakan masa depan diri kepada Yesus. Itu iman kita yang luar biasa. Ya, ada orang Kristen, ya,
datang ke saya, majelis lagi, Pak, mama saya tuh pakai ancak tuh Pak bangun rumah. Nah kamu bilangin bagaimana? Nggak bisa sih. Ya udah pakai ancak, udah naik tuh, ntar lagi juga bakar. Coba datang sana, yuk kita berdoa yuk. Saya bilang dia pakai ancak. Coba lihat apa? Ada pisang raja, 7 susun. 1 pisang, 1 tandan yang 7 susun. Ya, cala itu apa? Kelapa 4. Ya toh? Terus kue 4 macam, ya segala macam nanti ditaruh jadi 1 bendera sama gabah. Ditaruh biasa kan bangun rumah. Saya bilang, waduh itu sih, coba ntar dah. Dari sana dia kumakami nggak tahu apa. Begitu saya balik lagi, pisangnya habis dimakan mandor rame-rame sama kuli. Nah setan nggak makan pisang, tuh setan kepala hitam makan. Mau aja didodolin, saya bilang loh. Pakai 7 susun, 7 artinya maju Pak, keju. Saya bilang maju. Gemes saya sama orang Kristen. Mamanya dia nggak bisa injilin, pasang ancak. Coba saudaraku, ada orang bilang, Pak, boleh nggak Pak, kalau saya pergi lihat koamnya, ya toh, nggak apa-apa kan Pak, ya, lihat kartu gitu orang Kristen, nggak boleh. Tuhan sudah larang dari dulu, dari janji perjanjian lama sudah larang. Di mana adanya? Saudara kita lihat Ulangan 18, coba kita lihat Ulangan 18 ayat 10 sampai dengan 13. Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Satu ayat ya kita bahas. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak yang laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api. Saudara, dulu ada orang ya di luar negeri ya, di Israel dulu ya, dia pakai patung terus persembahkan anak ya, dibunuh. Sekarang pun ada ya gereja-gereja setan pakai orang, anak laki apa dibunuh ya. Ini diambil. Kalau saudara pernah baca buku yang Rebeka ya, itu juga ada. Terus buku Rebeka itu bagus ya. Si orang dimatiin di sini, darahnya diambil, disuruh minum darah itu pakai mati-matian ini ya. Dan juga dikatakan apa? Di situ kan, ataupun seorang yang menjadi petenung. Petenung itu apa? Petenung orang yang kesurupan ya. Yang bilang suka loktung. Dia tulis dia tulis kode, ya saya kuankong kasih kode, bukan kuankong itu sih, tuyul, ya ngasih kode, ya jadi orang gitu pasang buntut. Sini ada yang pasang buntut? Nggak ada yang ngaku pasti. Banyak yang pasang buntut sini, buntutnya udah kelihatan. Pada pasang buntut nggak mau ngaku. Seorang petenung, seorang peramal. Nah peramal tuh tanya-tanya jodoh. Ya, bagaimana rumahnya, bagaimana nasibnya, ramar-ramar itu tidak boleh. Ramar-ramar belum tentu tepat. Ramalan cuaca bilang kemarin hujan, hari nggak hujan. Nggak tepat ya, makanya jangan percaya pada ramar-ramar, itu nggak percaya ya. Dan juga seorang penelaah. Nah, itu ditelaah rumahnya. Panggil dulu, liatin rumahnya bagus nggak? Tusuk sate apa enggak? Kalau ada sate dalamnya nggak boleh beli. Sate apa ditusuk di rumah? Rumah kosong nggak ada sate, dalamnya nggak ada kan? Tusuk sate katanya nggak boleh. Lihat dulu pintunya bagus apa enggak. Ukur dulu pintunya pengan apa enggak. Kalau nggak pengan jangan mau, ukurannya nggak gedein dulu. Lihat dulu dapurnya, ngadap selatan, ngadap utara. Saya kalau dapur lagi dimasak, nyala api, kalau dia dari selatan, angin utara datang, ditiup apinya, ya mati, betul. Iya, ditiup angin mati. Ya betul. Masa bohong? Api ditiup angin? Ya mati. Lihat dulu tangganya, bagus. Nah, tangga mesti dilihat dulu. Undakannya cocok. Nah, dengan perhitungan. Sen lao ping si ku. Niman ming pai bu ming pai. Sen lao ping si ku, tahu mah? Niman pai bu jiang hua yi. Terganti ya, khotbahnya pakai hua yi saja. Ya. Nah itu. Sen lao ping si ku. Dilihat dulu itu tangga aja bagus. Sen itu hidup. Tangga pertama harus hidup sen, lao sampai tua, ping itu sakit, sen itu mati, ku itu susah. Kalau 5 undak nggak bagus, 10 nggak bagus. Ya, jadi sen sampai lao itu bagus. Ya, sen itu tahu lao, cai hao. Wah, dia bagus ya. Tangganya begitu. Pas orang jatuh tetap aja meot. Jatuh dari tangga siapa yang nggak meot? Mati. Selamat. Aduh, ini perhitungan begitu makanya saudaraku. Ya. Jadi jangan kita mau didodolin, jangan mau kita dibohongin oleh tukang kuamnya. Itu tukang kuamnya Pak Yusuf, Chong Kim Long, tahu? Chong Kim Long Comake itu. Di situ. Itu tukang kuamnya sekarang terima Yesus. Dia bilang orang mati aja perlu Hong Sui, apalagi orang hidup. Oh ya.
Jadi orang mati keluarin duit lihat fungsi kuburan. Lihat bayar 3.600.000, saudara, bayangkan coba. Lihat 10 menit 3.600.000. Saya udah bebacot sejam nggak dibayar 3 juta. Lihat berapa menit 3.600.000 itu apa-apaan? Tukang tipu itu, ya. Jadi biasa ya, dari sononya memang tukang tipu terus. Ya nggak boleh di sana, saudaraku. Nah, atau seorang penyihir. Nah, sihir-sihir. Sihir itu apa? Hipnotis. Kalau ada dokter, ibu, baik sini saya hipnotis dulu supaya nggak sakit ya. Jangan mau ibu-ibu. Karena ada dokter yang hipnotis seorang gadis, dilihatin. Lama tuh orang gadis nggak ingat apa-apa. Akhirnya roh jinanya itu dokter keluar. Orang mau kawin 5 bulan lagi berzina, akhirnya hamil, bingung. Yang lahir Maria apa nih? Maria kali ini. Belum kawin bisa punya anak. Kebingungan, saudaraku. Enggak mas, saya nggak pernah sama siapa-siapa. Tuh sumpah mati, dia nggak pernah. Kok hamil? Dari mana anaknya? Periksa. Akhirnya benar-benar nggak taunya dokter, saudara. Maaf kalau sini ada dokter, bukan dokter tukang itu, ya. Tukang apa namanya tadi itu? Sihir, bukan, ya. Hati-hati, jangan mau ibu-ibu disihir-sihir. Ibu disihir nanti ibu-ibu yang kena sihir. Hati-hati, jangan mau, ya. Dokter banyak yang besai juga, ya. Ya, seorang pemantra. Nah, loh, mantra apa mantra? Baca mantra itu air kepret sembur rumah. Banyak kan ditulisin kertas, itu apa namanya garam dicampurin sama beras, timbuk sono. Setan lari gitu. Timbuk setan lari. Setan takut sama garam. Mana mungkin, saudaraku? Ya, rumah digaramin. Yang enggak aja. Kita jadi garam dunia. Rumah digaramin. Aduh, tuh setan pinter sudah bikin rumah digaramin gitu. Pemantra nggak boleh. Ataupun yang bertanya kepada arwah. Nah, arwah engkong, arwah nenek, itu fotonya ditaruh, nggak boleh ditanya. Cait capgo nggak boleh sediain apa-apa. Ya, coba tanya, diem aja kong. Sekarang kok BBM naik, tanya gitu kong, tolong kasih rezeki. Lu yang rajin dong. Ngomong setan. Dia ngomong, fotonya ngomong, takut. Tiap hari kasih air doang, lapar. Ya, tiap hari udah kasih makan. Ya dong, kalau pagi kasih makan enak-enak kue, ya, tungkongnya dengan kue cerorot, kasih kue cerorot. Kue cerorot. Ya, kasih macam-macam terus. Siang makan apa nih? Bistik, segala udang, apa, kasih terus gitu. Sore juga mau makan. Kalau dia makan, besok makan dong. Ya, tidak, saudaraku, itu bohong semua. Tidak boleh menyembah pada arwah. Jangan bawa pulang, itu adalah iblis, bukan orang di situ. Sembahyang kepada engkong, nenek, papa, mama, semua itu nggak beres. Itu bukan, saudaraku. Ya, jadi itu adalah satu tipuan daripada kuasa gelap. Yang datang adalah dia yang tongkrong gitu disembah. Maka Tuhan tidak mau kita menyembah pada siapa-siapa. Lalu dikatakan apa? Pada arwah atau kepada roh peramal atau yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Nah, saudara, semua orang mati nggak? Ya, pemimpin-pemimpin agama mati, semua mati. Yesus tidak mati, bangkit kembali. Amin. Jadi tidak boleh kau bertanya pada orang mati. Hanya boleh bertanya pada orang yang hidup. Yesus satu-satunya. Dia yang hidup. Saudara, ada orang bilang semua agama sama. Saya kasih tahu di sini. Agama itu Kristen bukan agama. Kristen adalah pengikut Kristus. Kristen, ada orang nama Kristen itu Kristin. Kristus in di dalam kita, ya. Kalau nama Kristen itu bagus, tapi sesuai nggak sama Kristusnya saya nggak tahu, ya, namanya Kristen. Nah, itu Kristus di dalam kita, maka itu pengikut Kristus. Jadi Kristen bukan agama, bukan. Kalau orang bilang kalau Kristen agama, ya, rukun agamanya apa? Ada? Nggak ada. Rukun imannya ada nggak? Nggak ada. Jadi Kristen itu bukan agama, adalah Kristus. Dan agama Kristen ini tidak bisa disamakan dengan agama lain. Kalau agama lain, pemimpin-pemimpin agamanya semuanya tadinya orang berdosa, memuliakan diri, menyucikan diri, hikmat diri supaya sampai kepada Allah. Ini manusia. Tapi di sana lain, Kristen, Allah yang maha kuasa, maha suci, maha agung, datang ke dunia untuk mati untuk kita. Sama tidak? Enggak sama. Maka jangan disamakan Kristus dengan siapapun. Yang sana maha suci, maha agung, turun mau mati untuk kita. Yang ini orang berdosa, mau cari kemuliaan sendiri. Enggak bisa sama. Maka Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itulah keyakinan kita. Kita puji Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, saudaraku. Maka kita jangan takut. Maka kita jangan lagi mau ikut
sama segala tradisi-tradisi. Ini udah dikasih tahu Allah dari zaman dulu. Perjanjian lama sudah memberitahukan kepada jangan ikut-ikutan. Itu demikian. Sebab apa? Ayat 12 mengatakan apa? Di situ. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejiannya Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Harus bagaimana? Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Nah saudara, tadi dibilang ke kuburan, minta petunjuk pada orang mati di kuburan nggak boleh. Ibu bapak nggak usah ke kuburan. Jangan kuburan lagi, mau apa ke kuburan? Ceng-beng? Mau kasih makan? Udah nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau baru mati 10 hari, nangis di kuburan, mau ngapain? Coba buka, lihat mukanya udah, matanya udah dimakan cacing, ngeri ngeliatnya, Bu. Udah kayak Frankenstein, serem, ya. Apa dinangisin karena di kuburannya begitu? Nggak usah, di situ bilang tidak boleh bertanya pada orang mati. Jadi dengan kata lain kita tidak boleh ke kuburan. Mau ngapain ke kuburan? Nangis. Pak, ini udah lama nih Pak, saya tidak bawa, sekarang saya dapat hoki, saya bawain ayam bawa berek nih Pak. Terus dari kuburan keluar tangan, mana ayamnya? Wah, lari, kabur. Ya, nggak boleh. Ada orang tanya, Pak, saya ke kuburan boleh nggak sebar-sebarin kembang? Buat apa kembang dibuang-buang? Kamu kembang itu beli apa metik? Beli. Jangan. Cuma ke gereja aja uangnya. Kalau buat bersihkan boleh. Emang bapakmu pernah mati? Nggak tahu sono. Nah, Tuhan di sini larang, jangan bertanya pada orang mati. Apalagi ke kuburan orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu semua di atas adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, sehingga kehidupannya dihalau. Dihalau berarti apa? Diusir. Maka orang Kristen ada yang melakukan tradisi ini semua di atas, hidupannya diusir oleh Allah. Maka kehidupannya dihalau, doanya tidak dijawab, permintaan tidak diberi, kata-kata tidak didengar. Walaupun setiap hari dia 100 kali minta kepada Tuhan, Tuhan sudah menghalau mereka dari hadapanmu. Dari hadapannya dihalau, sudah tidak lagi Tuhan mau. Makanya banyak orang Kristen yang hidupnya susah. Kayak lokomotif zaman dulu bapak-bapak tahun 25 gitu, bunyinya susah, 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 duit, susah, 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 duit, susah, duit. Anak mau sekolah nggak bisa, itu kereta bapaknya udah lokomotifnya susah, susah. Bunyinya susah, ya. Makanya Yesus Allah kita tidak menjawab doanya karena masih ada tumbal, anak ambar, masih ada segala jimat, kantong merah, kantong kuning di rumahnya. Lalu ada yang begitu. Kalau mau dibuang, boleh bawa ke saya atau saya ke rumah orang itu. Jangan takut ibu-ibu, ya. Tidak usah bayar, saya hancurkan semuanya, ya. Karena saya dahulunya memang yang menyembah begitu. Saya bisa kasih tahu betapa itu tidak beresnya. Maka Allah di sini tidak senang. Ya, maka itu Allah di sini bilang buang. Kalau ada di antara bapak ibu yang masih ada, buang. Kalau dibuang semuanya, maka di situ dikatakan haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Kalau kita hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah, kita menyenangkan hati Allah. Buang. Kalau sudah dibuang, diganti pala kereta apinya bukan yang susah, susah, diganti yang sukses, 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 sukses. Semuanya sukses. Tuhan Allahmu akan membuat segala pekerjaanmu menjadi berhasil. Amin. Haleluya. Itu saudara. Buang. Buang tumbal. Jangan percaya sedikit pun, jangan percaya kepada iblis. Jangan percaya dia bisa tipu kita. Dia bisa bikin kita keinginan kita dan hal-hal yang lain. Ya di situ. Semua keinginan ada di sana. Makanya kita hidup dengan tidak bercela. Ada lagi orang yang bertanya pada saya, Pak, orang Kristen kan banyak Pak. Ada orang Ambon, ada orang Manado, ada orang Tionghoa, ada orang Batak, ada orang Jawa, orang Sunda. Itu kan ada tradisi. Nggak apa-apa kan Pak tradisi? Siapa bilang tradisi nggak apa-apa? Tuhan marah. Kalau kita ikut tradisi marah, di mana ayatnya saya belum pernah dengar? Kan orang kata masing-masing. Kalau ada yang kawin injak telur, ya telur diinjak ya pecah. Kalau bilang nggak pecah, ya kan? Itu kan mesti ada dong Pak tradisi adat istiadat namanya. Ya, semua orang punya adat istiadat nggak apa-apa kan Pak? Yesus marah. Mana ayatnya? Kita lihat Markus 7 ayat 7, 8 dan 9. Ini terakhir ya saudara. Markus 7 ayat 7, 8 dan 9 saya akan bacakan. Markus 7 ayat 7, 8 dan 9. Sudah? Ayat 7 mengatakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia.
Yesus berkata pula pada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Marah nggak? Marah. Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Apa arti percuma? Sia-sia. Tidak ada gunanya, tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya, tidak ada untungnya engkau menyembah aku sebagai Yesus Tuhan Juru Selamatmu kalau yang engkau ikutin adat istiadatmu. Marah. Maka nggak boleh ikut adat istiadat, saudaraku. Buang. Ya, saya pernah satu saat kondangan. Dulu saya tinggal di Mangga Besar, bahkan saya pindah ke Muara Karang. Nah, ada yang ngundang dari Mangga Besar. Undang, saya datang ke rumah pesta itu. Saya duduk dengan encim-encim. Kondenya gede juga tuh encim. Ya. Sama suaminya encek-encek. Ya bener, encek-encek suaminya masa anak muda. Ya, nah, itu encim. Sama cucunya, berapa orang? 4 apa berapa itu? Yang ada yang perempuan dari yang laki di sana. Saya duduk, Cim, ya, biasa ya. Encim-encim biasa kan. Kok bagaimana? Papa baik? Baik. Mama baik? Baik, Cim. Gitu. Biasa encim itu juga begitu, rada bawel. Ya. Maaf, encim-encim. Kalau dan encim-encim. Udah, saya diam aja. Dia tanya lagi, Eko umur berapa? Saya bilang 45. Oh, 45 monyet dong. Hah? Bukan, Cim. Saya bukan monyet, emang monyet. Wah, ini Cim dari gara-gara nih. Orang lagi makan dia bilang monyet. Saya diem. Udah gitu, tanda saya tanya, Cim apa Cim? Saya si ular. Pantes lo kondeknya gitu muter. Saya ular. Ini ularnya udah begini, udah tua juga ular nih, si ular tua nih. Alkitab bilang si ular tua nih. Rambut udah cap gome, macam-macam. Saya lihat gitu, kondeknya udah gede, kecil, congcot satu lah. Ya bukan encim bener-bener juga. Ya, nih cucu encim nih kebanyakan tikus. Cucu encim kebanyakan tikus. Coba siapa yang anaknya tikus ini? Ayo angkat tangan. Yang suaminya kuda ada? Ada nggak? Yang anaknya babi? Nggak ada. Tradisi nggak boleh ikut adat istiadat. Nah, anak cucu encim lah kebanyakan tikus. Ya jangan mau, saudaraku. Ya, maka itu kita anak-anak Tuhan kalau ditanya umur berapa? Umur 8, kebo ya? Bukan. Enak aja kebo. Habis saya bilang, Cim, sekarang saya udah nggak sio-sioan, bukan agama dulu. Sekarang saya agamanya Kristen. Oh, monyongnya sampai 7 meter. Oh, 7 meter tuh monyong. Gila ya. Udah gitu. Dulu kan Eko kalau sembahyang pakai hio yang gede, yang wangi itu. Oh, Cim. Dulu saya pakai hio gede, wangi, supaya wangi ke sono. Kalau sekarang Tuhan nggak mau hio wangi, Tuhan mau perbuatan saya yang wangi. Amin, saudara. Perbuatan kita yang wangi sebagai dupa yang harum di hadapan Allah. Kalau dulu pakai yang wangi semuanya, ya. Nah itu. Jadi enggak lagi, Cim. Oh, dia heran. Apalagi mama saya, saudaraku. Mama saya kan rumahnya nggak jauh sama saya. Saya 25 rumah. Mama saya di Muara Karang, mau beli dekat-dekat nggak ada, sebelah sono. Satu saat saya bawa anak saya yang umur 3 tahun, laki-laki. Saya ke rumah mama saya, kira-kira 6:30. Begitu jam 7:15 saya mau pulang. Mah, saya mau pulang, Mah. Tunggu, saya mau ikut ke rumah kamu. Mau ngapain, Mah? Bicara sama istri kamu. Telepon saja. Oh enggak, ngomongnya lama gitu. Udah, ikut ceritanya mama saya, anak saya yang umur 3 tahun laki-laki dengan saya jalan gitu. Nah, begitu jalan, anak saya menjelang 10 rumah, dia pengen kencing. Biasa anak kecil, "Papa, mau kencing, Pak." Sini saya dalam pinggir got. Saya itu kan udah jam 7:15 ini. Mama saya bilang, "Jangan sembarangan lu kencing begitu." Bilang dulu, "Pang numpang anak babi mau kencing." Anak babi. Ini hamba Tuhan ada menjadi anak babi. Mama. Pang numpang anak babi mau kencing. Emang saya takut sama anak babi? Ini mama saya, saudaraku. 5 tahun yang lalu begitu. Ya, dulu pernah saya bawa, saya khotbah mama saya depan, dia ketawa. Emang begitu mama saya. Asal kemana mau kencing pang numpang. Jadi ibu-ibu jangan takut sekarang mau kencing, ya kencing aja. Anak saya namanya Paulus, ya anak saya. Kencing, ya kencing, nggak hilang burungnya. Emang terus hilang, nggak bilang pang numpang. Sampai sekarang masih nggak ada. Mama. Udah kencing aja, nggak apa-apa. Coba bilang kalau nggak bilang pang numpang terus hilang.
Jadi taikam apa? Taikam lagi. Coba saudaraku, jangan percaya. Itu adat istiadat. Dalam Yesus semuanya adalah Sio Yesus. Nggak ada lagi anak babi, anak kambing, nggak ada lagi tikus lagi yang udah dibunuhin. Maka jangan percaya kepada tradisi. Tuhan tidak mau. Ya, ada orang bilang awas lu, anak perawan nggak boleh di depan pintu di berat jodoh. Siapa bilang? Mungkin anak itu badannya gemrot kayak dangdang soto. Iya, mungkin itu. Ya, nggak boleh malam-malam gunting kuku, nyumpain mama mati, bohong. Saya gunting kuku jam 2, jam 3. Habis kalau baca Alkitab, saya jam 10 baru pulang dari khotbah. Kalau khotbah jam 7 baru mulai, jam 9 baru khotbah, ya 11 baru pulang kalau jauh. Nah, saya baca-baca Alkitab jam 2, jam 3, saya gunting kuku sepanjang. Enggak, mama saya dari nggak terima Yesus sampai sekarang bertobat. Enggak, itu enggak dibilang mati, sekarang segar masih lari pagi. Coba saudaraku, jangan percaya. Ya, nanti katanya kalau tengkurap kakinya nggak boleh kebelakangin, nyumpain mama mati, bohong. Ya, kalau nanti hamil pakai pisau sama bangle sedikit sintero. Siapa bilang pakai pisau segitu kecil yang buatan eret? Ya, nggak bakal takut, setan nggak takut sama pisau segitu, bawain golok nggak takut. Ya toh, masa kalau itu pisau dia terbuka dia nancap ke sini, bukannya meot? Jangan percaya ibu-ibu. Ya, jadi cucu atau mantu atau siapa, kalau dia mau melahirkan apa, kita berdoa saja. Ya, jangan melakukan ini tradisi dipakai ini, jangan. Ya, apalagi yang belum punya anak tuh ya. Wah, minta celana orang, kata buat apa celana orang? Dimintain bekas popoknya segala rupa. Jangan mau ya. Jadi disitulah kita banyak percaya kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, pasti ibu-ibu dikabulkan anaknya ya. Walaupun ibu-ibu sudah umur 70 tahun minta lahir lagi juga bisa, pasti kalau mau itu juga ya. Maka itu Tuhan tidak mau. Di situ dikatakan apa, ayat yang ke-8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Arti apa? Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Kita dicela, oh lu udah lebih pinter lu dari gue ya. Kayak anak kita, ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, kalau udah bandel, lu udah kurang ajar lu ya. Disuruh apa, nggak mau sekolah, nggak mau ini, nggak mau. Sekarang udah gede, berani kurang ajar. Kalau tahu dari dulu gua gecek. Gua digecek ya kan? Ya kurang ajar, lu lebih pintar dari papa ya, lebih pintar dari mama ya. Saudaraku, teman saya lihat ini bengep. Kenapa lu? Saya bilang, teman, lu tonjok sama anak gua. Saya barang tahu anaknya gede, saudaraku, tinggi gede anak sekarang. Main taekwondo lagi. Rupanya pulang malam bapaknya mau gebukin. Lah bapaknya kecil, modelnya model tikus laci. Dikondoin, dia bentol. Nggak berani lagi sama anaknya. Ya, anak-anak nggak boleh lawan orang tua ya. Nanti cepet meot loh. Orang ajar namanya itu. Firman Tuhan bilang begitu, harus hormati orang tuanya. Nah ini saudaraku, anaknya di sini, kamu udah lebih pandai daripada aku ya. Yesus mencela kita, dicela. Malu kadang-kadang ya ikutin adat istiadat. Maka itu ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lakukan adat istiadat, jangan lakukan segala macam. Kita hanya percaya pada Tuhan Yesus. Kalau melakukan adat istiadat, ayat 13 mengatakan yang terakhir sekali. Katakan apa ayat 13 di bawah? Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ya, jadi kita dengan demikian firman Allah kita nyatakan tidak berlaku ikut adat istiadat. Jangan saudaraku ya, Tuhan tidak mau sio ini sio itu, semua hanya di dalam Kristus. Maka kita mau menyenangkan hati Allah, jangan ikut adat istiadat. Tapi mau mendukakan hati Allah, kita tidak dapat manfaat, tidak ada berkat, tidak ada keselamatan, tidak ada kerukunan, tidak ada kesehatan. Iblis pembulu. Maka di sini sudah kasih tahu dari mula tadi saudara, sudah lengkap. Dari mulai orang yang mati, sampai tradisi, sampai adat istiadat, semua. Sudah lengkap semuanya. Jangan lagi percaya. Saudara boleh bawa ini, beritakan kepada mereka, supaya mereka boleh diselamatkan juga. Ini juga direkam, kalau mau di sini nanti direkam banyak nggak apa-apa ya, biar supaya semuanya boleh menyelamatkan juga ya. Kaset-kaset saya seperti ini juga banyak ya, di tempat-tempat, apalagi di tempat saya juga ada tempat persekutuan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah membuka rahasia daripada kuasa iblis. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan. Kalau pada
kesempatan malam hari ini. Kami sudah dijelekkan mata rohani kami. Kami tidak mau lagi ditipu oleh adat istiadat. Kami tidak lagi mau ditipu oleh segala macam tingkah laku, ulah dan perbuatan iblis yang menipu, membohong, membunuh, dan menyiksa kami dengan berbagai macam tradisi. Menakut-nakuti kami dengan berbagai macam cara Tuhan, supaya kami jauh daripada Engkau. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, supaya kami boleh ditegakkan di dalam kebenaran ini. Hamba sebagai hamba-Mu mau berdoa Tuhan buat jemaat di sini. Tuhan, Kau berkati jemaat di sini Tuhan. Engkau buka akal budi mereka semuanya, supaya mereka mengenal firman-Mu hari lepas hari Tuhan. Beri roh hikmat dan wahyu, supaya mereka mengerti apa arti daripada hidup ini, dan juga arti daripada firman-Mu. Bapa, hamba juga berdoa, pakailah mereka Tuhan satu demi satu yang ada di sini, supaya mereka boleh turut serta untuk melanjutkan karya penebusan-Mu Yesus. Dan juga mereka boleh turut serta untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.